Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Kali ini kami dari Enus Patron menghadirkan narasumber dari instansi keimigrasian. Keimigrasian Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana beliau telah hadir di tengah-tengah kami 35 menit ke depan akan memberikan penjelasan terkait keimigrasian dan salah satunya tentang Poltekim ya. Poltekim ya, Poltekim ya. Mungkin ada beberapa penyampaian akan dipaparkan oleh Mas Kavi. Iya, ada beberapa poin nih, kayak 10 poin ya. Oke Mas Kavi, lanjut Mas. Siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya ke sini, iNews Patron. Baik. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Kavi Iki Cahyadi. Saya merupakan alumni dari Politeknik Imigrasi Angkatan 22. Penempatan pertama, saya di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun. Jadi ini tuh penempatan pertama saya setelah lulus dari Poltekim. Gitu. Masya Allah. Berarti ini penempatan pertama ya Mas ya? Betul Bang. Wah, luar biasa. Ya Mas, kemarin pendidikan di mana Mas? Kemarin pendidikan di Poltekim, kampusnya Poltekim itu ada 2. Kampus yang pertama ada di BPSDM di Jalan Raya Cinere Gandul. Yang kedua di kampus Tanah Tinggi Tangerang. Jadi memang Poltekim ini kampus yang di Tangerang. Awalnya diperuntukkan untuk taruna pendidikan di Poltekim. Namun pada saat ini pembangunan di Tangerang itu belum rampung, Bang. Belum rampung. Jadi pada saat ini terbagi 2 kami. Jadi yang di Tangerang itu untuk tingkat 2 dan tingkat 3, yang di Gandul itu untuk tingkat 1 dan tingkat 4, seperti itu. Oh gitu, luar biasa. Berarti angkatan 22. Berarti pertama tugasnya di Tanjung Balai Karimun. Betul. Baik, Masya Allah. Ya Mas Kavi, ini kami dari Anies Patron mungkin akan menggali beberapa terkait tugas pokok keimigrasian ya, dan juga tentang Poltekim. Kan saat ini ada pendaftaran gratis. Siap, betul. Pendaftaran gratis dari tanggal 15 Mei sampai 13 Juni. 13 Juni. Ya, itu kan tidak tanpa dipungut biaya tuh Mas Betul, ya. betul. Nah, jadi mungkin bagi masyarakat untuk Kabupaten Karimun ya khususnya yang melihat tayangan kami ini adalah satu momentum untuk mungkin orang tuanya punya cita-cita ingin putra-putrinya menjadi bagian dari Taruna Poltekim ya. Nah ini sangat luar biasa ya Mas Hakim. Kita lanjut nih Mas ya. Ini ada beberapa poin nih sampai 10 poin tentang Poltekim ya. Ini kan ada satu apa Poltekim, bisa dijelaskan Mas ya? Jadi kan kalau masyarakat umum lebih mengenal sekolah-sekolah kedinasan tuh kayak Akmil, Akpol, IPDN. Baik, ya. Tapi Poltekim ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti belum pamornya belum terlihat, belum mengenal semua masyarakat umum tuh. Baik. Jadi di sini saya perlu mengenalkan Poltekim ini merupakan transformasi dari Akademi Imigrasi, namun pada tahun 2016 namanya diganti menjadi Politeknik Imigrasi, di mana Poltekim ini merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana tujuannya untuk mencetak kader-kader insan imigrasi yang nantinya disebar ke seluruh satker imigrasi di wilayah Indonesia atau bahkan luar negeri. Masya Allah, sangat luar biasa nih. Ya, ini pertanyaan kedua. Di mana kampus Poltekim? Nah ini biar gini Mas, pertanyaan ini agar nanti mungkin ya anak-anak muda, ini kan berhubung baru selesai ada yang tamat sekolah SMA ya.
Nah, adanya tayangan kita ini mungkin menjadi inspiratif mereka nih. Siap. Nah, ingin coba-coba nih menjadi taruna ya, taruna keimigrasian. Nah, ini kan tadi saya pertama kan apa itu Poltekim ya, di mana kampus Poltekim. Nah, ini yang ketiga, kuliah di Poltekim ya. Kenapa? Ini mata saya kurang nih. Berapa lama gitu Mas ya? Berapa lama, maaf ya? Kuliah di Poltekim berapa lama? Nah, berapa lama waktunya itu kan? Kalau kuliah umumnya kan ada sampai 4 tahun. Nah, ini berapa lama nih kalau di Poltekim keimigrasian gitu Mas? Nah, karena Poltekim ini merupakan diploma 4 setara dengan strata 1. Jadi kuliahnya 4 tahun sama dengan S1. Oh, sama. Sama dengan S1. Nah, tahun pertama kita menyebut dengan tingkat 1 dinamakan dengan taruna pertama. Tingkat 2 dinamakan kita menyebutnya dengan taruna muda. Tingkat 3 dinamakan taruna madya, dan terakhir tingkat 4 itu yang tahun terakhir dinamakan taruna utama. Jadi kurang lebih selama 4 tahun lah, sama dengan S1 Kuliahnya ya? kuliahnya. Berarti setelah lulus Mas? Nah, setelah lulus nanti kita menyandang gelar sarjana terapan imigrasi, di mana sarjana terapan imigrasi kita langsung CPNS mendapat golongan 3A. Begitu. Berarti ya ini ya taruna ya. Siap, taruna. Artinya ya sama dengan Akademi Kepolisian, Siap, Akpol, betul. Akmil, Akademi Angkatan Laut sama. Dengan Sama. cuman karena ya itu tadi kan sarjana terapan ya kan? Sarjana Ya, terapan. ya betul gelarnya iya. Dan juga Akademi Kepolisian sekarang tuh ya, Akademi Kepolisian, Akademi Militer ataupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada saat ini gelarnya pun sama, sarjana terapan. Mungkin dulu semuanya rata diploma 3 dengan lulus CPNS golongan 2D kalau nggak salah. Kalau saya salah ya. Baik. Luar biasa nih. Semoga pemaparan ini menjadi motivasi buat anak-anak muda nih yang ingin mengabdi di imigrasi gitu Mas. Nah, apakah ada tuntutan, ini yang keempat ya Mas ya, apakah ada tuntutan program studi seperti universitas lain gitu Mas? Pada dasarnya Poltekim ini sama dengan universitas lain, di mana Poltekim ini memiliki beberapa program studi di dalamnya. Yang pertama ada hukum keimigrasian, lalu ada administrasi keimigrasian, lalu yang terakhir ada manajemen teknologi keimigrasian. Nah, hukum keimigrasian ini di mana lulusannya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan keimigrasian dan juga mampu untuk membuat atau merancang sebuah produk hukum yang lebih responsif lagi dan juga tentunya dapat membantu masyarakat. Nah, yang kedua ada administrasi keimigrasian, di mana program studi ini diharapkan lulusannya mampu untuk menyelesaikan administrasi keimigrasian baik itu di nasional, regional ataupun internasional. Lalu yang terakhir ada manajemen teknologi keimigrasian, di mana program studi ini diharapkan lulusannya mampu untuk menganalisis serta merancang sistem teknologi informasi ataupun jaringan di keimigrasian, seperti itu. Luar biasa. Ini pemaparan sangat luar biasa nih. Ya, yang keenam nih, Mas Kavi ya. Bagaimana kegiatan pendidikan di Poltekim? Nah, kegiatan di Poltekim ini karena Poltekim ini merupakan sekolah ikatan dinas di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada 3 poin kegiatannya. Yang pertama ada pengajaran. Pengajaran ini sama halnya seperti universitas lain. Kegiatannya yaitu belajar mengikuti seminar yang diisi oleh tamu-tamu di luar ataupun diisi oleh dosen-dosen yang dipilih. Kemudian ada pelatihan. Nah, selain dari pengajaran di kampus atau menerima materi di dalam kampus, kita juga perlu mengaplikasikannya. Seperti halnya di Poltekim itu ada namanya Latjapura. Latjapura itu yaitu latihan kerja bumi pura yang diadakan
1 tahun sekali kalau saya tidak salah. Di dalamnya itu untuk tingkat 1 dinamakan dengan PPL, pengenalan lapangan. Lalu tingkat 2 dinamakan dengan PKL, tingkat 3 dinamakan dengan KKN, dan tingkat 4 dinamakan dengan magang. Nah, untuk tingkat 1 ini bagaimana sih, apakah sesuai apa yang diajarkan di kampus dengan di lapangan? Contohnya seperti bagaimana sih prosedur pelayanan paspor. Nah, tingkat 1 itu hanya mengenal bagian-bagian itu saja. Nah, untuk tingkat 2 dan tingkat 3 kurang lebih sama, hanya pendalaman materi saja pada saat menyusun laporan. Untuk tingkat 2 dan tingkat 3 ini kita dituntut untuk menganalisis isu-isu permasalahan-permasalahan yang ada di kantor tempat kita melaksanakan Latyapura tadi. Baik, Contohnya, kalau saya kan lulusan dari prodi manajemen teknologi imigrasian. Bagaimana sih sistem aplikasi yang ada di kantor tersebut? Apakah sudah sesuai? Apakah ada trouble? Apakah masyarakat komplain terhadap permasalahan-permasalahan kesisteman tersebut? Nah, permasalahan tersebut biasanya dari kampus meminta kami untuk menganalisis menggunakan pisau analisis, entah itu SWOT atau APKL ataupun Fishbone, seperti itu. Nah, untuk tingkat 4 ini kita hasil dari tingkat 2 dan tingkat 3 permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang nantinya akan kita paparkan di depan dosen penguji. Seperti itu. Masya Allah. Ini penjelasan yang sangat detail ya dari Mas Kavi, dari alumni angkatan 22. Ini sangat luar biasa. Saat ini kan bertugas di Imigrasi Karimun. Siap. Baik, Mas. Nah, ini sangat mengedukasi juga buat anak-anak muda. Ini masih ada beberapa poin, Mas ya. Lulusan Poltekim itu biasa jadi apa, Mas? Nah, ini. Ini yang Biar pemirsa tahu nih ya. Siap. Gimana, Mas? Jadi lulusan Poltekim ini karena kami pada saat kita di wisuda lulus menyandang gelar sarjana terapan imigrasi dengan CPNS golongan 3A. Nah, kami tersebut setelah menerima SK, kami disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, satker-satker imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Masya Allah. Entah itu di pelabuhan, entah itu di bandara, ataupun satker-satker lainnya. Seperti itu. Nah, di pelabuhan berarti kita bekerja di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, di mana kita menjadi garda utama orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, seperti itu. Kalau misalkan di satker berarti kita menjadi pelayan masyarakat. Baik. Ini sangat luar biasa. Ya Mas Kavi, ini masih ada beberapa poin lagi ya Mas ya. Bagaimana cara untuk mendaftar Poltekim dan apa persyaratannya? Nah, ini harus tahu nih, harus jelas ya. Biar anak-anak tahu nih. Untuk tahun 2024 ini persyaratan kurang lebih sama ya pada tahun sebelumnya. Yang pertama mungkin para pemirsa bisa lihat di website Dikdin BKN Go ID. Di website ya? Di website situ. Berarti bisa diakses di internet. Bahkan betul. di handphone juga bisa langsung ya? Betul. Baik, Mas. Setelah itu mungkin ada persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi. Seperti penguploadan KTP, ijazah, lalu ada kartu keluarga, dan syaratnya pun kita perlu tekankan. Yang pertama harus ini dulu, warga negara Indonesia. Nah, itu harus nih Mas ya. Betul. Yang kedua, kedua berumur maksimal 23 tahun untuk pendaftaran umum dan 25 tahun untuk jalur pegawai. Nah, yang tahun 2024 ini memang formasinya ada penambahan formasi, namun ada pengurangan jumlah. Kalau tahun sebelumnya penerimaan itu sekitar 300 satu angkatan,
tahun ini untuk penerimaan umum itu 200 orang, dan dari jalur pegawai laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang, dan juga khusus putra putri Papua dan Papua Barat itu 5 orang 5 orang. Jadi kurang lebih jika di total ada 220 orang. Nah, seperti itu. Untuk jalur pegawai sendiri mereka beda. Daftarnya melalui Simpek karena mereka sudah pegawai. Oh gitu. Di sana ada alurnya yang Berarti berbeda. berbeda Mas ya. Berbeda. Arah yang sama tapi koridor yang berbeda. Betul. Betul ya. Mas, ini saya mau tanya lagi nih. Itu setelah lulus, apakah nanti siswa taruna tadi itu ditempatkan di apakah nanti siswa tadi ya yang telah lulus bisa meminta tugas, maksudnya Pak saya minta tugas di kampung saya atau di sini, nggak bisa ya? Nggak bisa Bang. Oke, jelaskan Mas. Nggak bisa karena kami memang dari awal harus siap Bang. Siap ya. Karena kami taruna, kami harus siap ditempatkan di mana saja. Baik. Berarti ya sama dengan slogan semua instansi ya, Siap. PNS. Artinya bersedia ditugaskan di manapun. Nah, gitu Mas ya. Jadi pemirsa dan para pendengar, saya rasa penyampaian paparan dari Mas Kavi ya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, untuk anak-anak muda juga. Ini masih ada 2 poin lagi Mas ya, yang mungkin bisa dijelaskan lagi nanti. Apa saja tahapan Poltekim nih, tahapannya ya. Tahapan tes Poltekim. Tes Poltekim mungkin ya, tahapannya ya. Tahapan tes Poltekim itu yang pertama ada seleksi administrasi tentunya ya. Setelah kita mengupload, kita mungkin sama pusat diverifikasi terlebih dahulu apakah ini layak atau tidak. Kalau zaman saya mungkin setelah kita mengupload, kita harus ke pusat dulu, ke kampus BPSDM yang di Cinere Gandul. Apakah sesuai apa yang kita unggah di website tersebut, apakah tinggi badan kita sama apa yang kita tulis di website tersebut. Baik. Misalkan kita tidak sesuai, kita dipulangkan secara otomatis, di situ gugur. Gitu. Itu yang pertama. Lalu tes kedua ada seleksi kemampuan dasar, SKD, CAT itu komputer kan. Baik. Di sana ada beberapa item yang harus kita isi, kurang lebih pada saat itu ada 100 soal dalam jangka waktu 90 menit. Di dalam SKD tersebut ada beberapa poin. Yang pertama ada tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada tes intelijensi umum, yang ketiga ada tes kepribadian. Tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari seperti bahasa Indonesia dalamnya, ada sejarah, ada PPKN, lalu ada Pancasila, Undang Dasar 45. Lengkap lah Mas ya. Lengkap Akademik sekali. semua ya. Betul. Lalu ada di tes intelijensi umum. Iya. Itu kurang lebih di dalamnya seperti kita mengerjakan soal matematika, ada algoritma, ada aljabar dan lain sebagainya. Ini luar biasa nih. Nah, ini yang tidak kalah penting, ada tes kepribadian umum, tes kepribadian. Kepribadian, kejiwaan juga Mas ya. Nah, itu pasti itu kejiwaan tuh. Pasti. Iya. Tes kepribadian ini soalnya unik, tidak ada benar dan salah. Jadi setiap jawaban tersebut memiliki poin. Baik. Jawaban yang benar adalah jawaban yang memiliki nilai poin tertinggi. Nilai poin tertinggi yaitu 5, nilai poin terendah yaitu 1. Jadi tidak ada benar dan salah di dalam poin TKP tersebut. Berarti akademiknya juga harus mantep ini ya. Siap, kalau betul. masuk di Poltekim ini. Nah, lalu yang ketiga ada tes kesemaptaan. Setelah lulus dari SKD tersebut kan kita diseleksi lagi. Biasanya SKD ini adalah tes paling banyak memangkas jumlah orang. Misalkan jumlah yang pendaftar ada sekitar 5.000 misalkan aja ya gambarannya. Paling yang diambil sekitar 600. Nah, di situ ya. Lalu setelah lulus dari SKD tersebut ada tes kesemaptaan. Tes kesemaptaan ini merupakan tes fisik seperti tes lari 12 menit, tes pull up, tes sit up, tes shuttle run dan lain sebagainya. Setelah lulus dari situ ada tes psikologi. Tes psikologi bagaimana kita di tes itu mengisi
tes koran Tes yang koran. banyak angka itu ya. Angka ya, baik. Ya, dan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang terakhir ada tes keterampilan atau wawancara. Harus bisa itu Mas Itu ya. harus bisa. Harus lulus semua tuh, dilewati semua tuh Mas ya. Berarti ya gini Mas, Mas Kavi saya bertanya lagi nih. Itu tinggi maksimal gimana Mas kalau untuk masuk taruna Oh, siap. imigrasi nih Mas? Nah, Untuk saat ini tinggi minimal. minimal ya, minimal Tinggi ya. minimal. Tinggi Minimal. minimal untuk laki-laki 170 cm, untuk perempuan 165. Oh, sama aja ya berarti dengan Nah, beda, berbeda, beda tapi tipis saja kayaknya sih. untuk tahun 2011 pada saat saya Mm-mm. masuk itu tingginya minimal Minimal ya, 165 untuk laki-laki dan 160 untuk perempuan. perempuan. Namun untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 ini persyaratannya agak dirubah menjadi laki-laki 170 dan Iya. perempuan 165. Ini masih ada Mas, poin ke-10 di Poltekim kan ada namanya tips and trick. Nah, ini jelaskan Mas, biar lengkap nih, ini biar 10 poin kan biar pemirsa pendengar bisa memahami. Ini Siap. satu penjelasan dari Mas Kavi ya, selaku alumni angkatan 22. 22. Lanjut Mas. Tips and trick dari saya untuk pemirsa ataupun rekan-rekan adik-adik yang ingin mendaftar ke Poltekim, tentunya kita harus kuatkan niat untuk mendaftar. Apakah kita siap untuk menjalani tes melawan beberapa ribu orang calon pendaftar Poltekim ini. Yang kedua, jangan pernah lupa belajar, karena meski bagaimanapun dengan kita melatih diri dengan cara belajar, lama-lama akan terbiasa menghadapi tes seleksi tersebut. Lalu yang ketiga, jangan pernah lupa meskipun kita sudah berikhtiar melatih diri untuk belajar, tentunya kita jangan lupa juga meminta doa restu dari orang tua. Seperti Itu yang nomor satu Mas ya. Siap. Doa orang tua ya. Siap. Nah, gimana pun ya tetap kita memohon doa kepada orang tua. Siap. Agar semua diberikan kelancaran. Ya pemirsa dan pendengar, semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada anak-anak muda ya, yang ingin daftarkan diri selaku taruna ataupun taruni keimigrasian. Mas Kavi, sepertinya ada yang bisa ditambahkan sedikit ya Mas ya. Siap. Ini kan pelayanan keimigrasian Karimun nih khususnya. Ini kan berapa hari kemarin kayaknya ada terobosan-terobosan inovasi yang dibuat oleh Kakanim untuk mempermudah masyarakat atas pelayanan paspor. Nah, kan ada beberapa poin yang sempat juga dirilis sama anak buahku ya, itu pelayanan tentang paspor agar mudah. Coba jelaskan, Mas. Ada kan jam hari apa tadi, coba jelaskan itu. Ya. Jadi inovasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Karimun ini, yang pertama ada silau. Silau ini, apa silau itu Mas? Silau ini pelayanan antar pulau, imigrasi antar pulau. Jadi untuk luar biasa. mengakomodir bagi pemohon-pemohon yang ingin mengajukan pemohon paspor di luar pulau. Lalu ada si jamat. Si jamat ini, apa si jamat itu? Nah, ini harus tahu kita nih Mas, si jamat. Si jamat ini merupakan pelayanan jam istirahat. Artinya, saya potong dulu Mas ya. Siap. Pelayanan di saat jam istirahat tetap dilayani. Siap. Gitu. Betul. Jadi luar biasa ada nih. yang standby pada jam istirahat itu. Masya Allah. Soalnya kan banyak pemohon yang memang dia tidak bisa hadir pada saat jam kerjanya. Sibuk mungkin ya. Sibuk mungkin. Jadi Baik. pada saat jam istirahat dia baru bisa mengajukan permohonan paspor. Nah, di situ makanya kami membuat inovasi untuk mengakomodir hal tersebut sehingga pelayanan tetap bisa terlaksana. Luar biasa. Jadi artinya masyarakat terbantu ya. Betul. Ini terobosan yang sangat bagus dari Kakanim Karimun ya. Ini jadi mempermudahkan masyarakat yang ingin membuat layanan paspor gitu dengan mudah gitu. Ya mungkin tadi sakit atau gimana mau berobat ya Mas ya.
Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, semoga di tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada anak-anak muda kita. Ya, akhir kata saya dari host Forecast, News Spontan Forecast, mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi para penonton mungkin ya yang telah mungkin bisa menonton tayangan kami ke depannya nanti. Ya Mas Aki, Siap. silakan untuk di akhir tayangan ini. Terima kasih atas undangannya sekali lagi. Terima kasih atas wawancara singkatnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat bagi Amin, kita amin, semua. amin, amin. Ya, ya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.